melakukan terkait dengan beberapa karya ya mahasiswa yang sudah disampaikan ya, dan kita bisa melihat bahwa ada beberapa karya mahasiswa yang tetap masih lupa ya untuk memasukkan insert foto ya, artinya gambar, tapi ada juga yang sudah melakukan sesuai dengan instruksinya ya, termasuk menggunakan sarana artificial intelligence ya. Jadi itu juga bisa kita perbaiki ya. Jadi yang belum memuat foto khususnya ya, kemudian kelengkapan videonya itu juga bagian yang cukup penting ya, karena jurnalistik multimedia karyanya memang bukan hanya sekedar menggunakan narasi ya, bukan hanya sekedar menggunakan foto, tapi juga menggunakan multimedia ya. Jadi termasuk media sosial ya, termasuk dengan menggunakan video ya. Jadi ketika kita menyampaikan konten, Anda juga nanti mulai melakukan ya, membuat konten yang dilengkapi dengan video ya. Jadi video ini nanti kita akan coba Anda untuk membuat video yang berkaitan dengan konten yang Anda buat. Ya, jadi ada beberapa contoh yang dilakukan di media yang sudah ada. Biasanya itu konten itu dibacakan ya. Jadi ada konten yang dibacakan atau ada audio dan videonya ya. Jadi Anda bisa melengkapi membuat video pendek ya. Kontennya tidak perlu semuanya dibaca, mungkin sebagian dari konten itu yang Anda ceritakan kembali ya. Jadi kalau Anda membuat konten ya, jadi ada beberapa konten yang menurut saya masih terlalu singkat ya. Jadi ibaratnya Anda hanya menulis semacam lead ya. Nah itu sebetulnya masih terlalu pendek ya. Jadi sebaiknya walaupun Anda menceritakan kembali, upayakan cerita itu tidak hanya sekedar awal gitu ya. Jadi ada introduction, kemudian diikuti dengan tubuh berita ya, kemudian diikuti dengan akhir dari konten itu ya. Jadi ada awal sampai akhir ketika Anda bercerita. Ya jadi bukan awal mulanya saja, bukan hanya judulnya saja, bukan hanya lead-nya. Nah itu perlu Anda perkuat ya untuk konten-konten yang masih terlalu pendek, kira-kira itu bisa Anda tambahkan ya. Tambahkan datanya, kemudian ceritanya, narasumbernya siapa. Nah itu adalah bagian yang juga kadang-kadang terlupakan ya ketika kita membuat konten jurnalistik multimedia. Nah kita harus bisa melihat bahwa ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan ya dari jurnalistik multimedia dengan jurnalistik yang lainnya ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat ada aspek dan ada penjelasannya ya. Aspeknya itu kalau di jurnalisme itu pasti terdiri dari beberapa unsur ini ya. Jadi ada narasi yang berupa teks ya. Jadi ceritanya Anda ungkap dengan kalimat-kalimat yang Anda buat sendiri ya. Itu disebut sebagai teks ya. Nah, penjelasannya tulisan tetap menjadi tulang punggung penjelasan ya. Jadi Anda tetap menggunakan narasi Anda sebagai penjelasannya, sebagai narasinya, sebagai struktur informasi. Nah, itu yang disebut sebagai teks ya. Jadi Anda mengungkapkan melalui kalimat-kalimat yang terdiri dari kelengkapan kalimat pada umumnya ya. Kalimat itu tentu terdiri dari subjek, terdiri dari predikat, terdiri dari objek, terdiri dari keterangan ya. Setidaknya ada 4 unsur itu dalam satu kalimat ya. Jadi kalau narasi atau teks itu adalah kumpulan kalimat yang masing-masing kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, objek dan keterangan, atau secara singkatnya disebut sebagai SPOK ya. Ya silakan. Kadang-kadang SPOK ini susunannya bisa berubah ya, tapi
maknanya tidak berubah. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau Anda mengubah susunan SPOK, selama maknanya tidak berubah, itu tetap benar ya. Nah, kecuali Anda salah menyusunnya, ya, salah akhirnya maknanya berbeda ya. Nah, itu bisa terjadi ya, seperti halnya kalau Anda menulis dalam bahasa Inggris ya, itu kan biasanya ada kalimat yang menggunakan kata yang mendahului dan didului ya, diakhirinya berbeda dengan kata dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu harus Anda pertimbangkan ya ketika Anda membuat kalimat. Jangan sampai Anda kalimatnya strukturnya bahasa Inggris tapi maknanya ingin Anda maknai dalam bahasa Indonesia. Nah, itu SPOK ini sangat penting ya, teks ini ya. Teks ini agar orang memahami makna dari konten yang Anda buat. Nah, kemudian yang juga selalu saya ingatkan adalah foto ya. Foto ini nanti saya share kembali ya untuk kelengkapan sebuah karya itu. Jadi ada foto. Foto ini Anda bisa memanfaatkan foto orang yang sebenarnya ya. Tapi bisa juga Anda meminta bantuan dari AI ya, yang seperti sudah dilakukan beberapa kali ya. Kalau Anda ingin ada ilustrasi orang mengendarai sepeda motor misalnya ya, itu Anda minta saja misalnya ke Grok ya atau ke ChatGPT ya, itu bisa Anda perintahkan untuk membuat ilustrasi itu. Orang mengendarai sepeda motor atau sepeda yang menggunakan kayu ya, menggunakan tenaga manusia ya, artinya sepeda angin ya, itu Anda tinggal memerintahkan itu kepada AI ya, nanti akan ada ilustrasinya. Nah, ini kelengkapan ilustrasi ini sangat penting ya, foto. Jadi jangan lupa untuk selalu ada fotonya, karena kalau setiap konten tidak ada ilustrasinya, itu biasanya khalayak pembaca itu kan sudah punya pilihan yang menurut dia lebih baik, kira-kira begitu ya. Konten itu bisa sama gitu ya, ada di media A, B, C, D gitu ya. Yang membedakan itu kelengkapannya ya. Jadi kalau kelengkapan gambar ya atau ilustrasi atau bisa disebut juga foto tidak ada, nah itu biasanya orang tidak akan tertarik dengan konten itu ya. Apalagi kalau kontennya kalah dari media yang lain yang dilengkapi dengan bukan hanya foto, bukan hanya teks, tapi juga dilengkapi dengan audio ya, yang dipakai dalam bentuk podcast, narasi atau rekaman wawancara untuk mendalamkan makna. Ya, jadi Anda bisa juga ya menggunakan memperdalam konten Anda itu dengan melakukan wawancara yang kemudian rekamannya Anda unggah ya, bisa melalui YouTube biasanya ya, agar suara itu bisa didengarkan ya. Audio ini akan menarik ya, tapi lebih menarik lagi kalau ada videonya ya. Jadi menangkap dinamika peristiwa dan emosi real time secara lebih kuat ya. Jadi kalau ada peristiwa Anda rekam ya, Anda ambil gambarnya, Anda berikan narasi, tentu itu akan sangat menarik ya. Konten itu menjadi bukan hanya konten yang ada di YouTube ya, tapi juga akan dilihat oleh orang yang membaca pesan yang Anda rancang tadi ya. Kan karena teks itu disebut sebagai pesan ya, artinya message ya, pesan, kumpulan pesan ya. Kumpulan kalimat itu adalah message ya, karena Anda belajar ilmu komunikasi, makanya disebut sebagai message ya. Membuat, merancang, merencanakan ya pesan untuk Anda sampaikan kepada pembaca ya. Nah, karena kita jurnalistik multimedia, pesan Anda adalah pesan yang multimedia ya. Jadi pesannya bukan hanya satu. Nah, ini ketika Anda nanti menjawab misalnya pertanyaan di ujian tengah semester ya, atau ujian akhir semester ya, Anda bisa memahami apa yang saya maksud ya. Artinya Anda bukan hanya sekedar menjelaskan secara tekstual ya, tapi Anda mengerti makna dari jurnalistik multimedia gitu ya. Jadi kelengkapannya itu ternyata berbeda dengan jurnalistik yang satu media ya, yang satu atau dua media gitu ya. Jadi kalau jurnalistik multimedia kelengkapannya seperti ini.
ya. Kemudian Anda melengkapi dengan grafik, ya, infografik atau data visualisasi, yaitu bisa berupa data statistik, ya. Jadi misalnya ada jumlah perempuan, jumlah pria, gitu ya, jumlah anak-anak. Nah, itu adalah data statistik yang bisa divisualisasikan, ya. Jumlah korban, misalnya korban perempuan, korban pria, nah itu bisa Anda visualisasikan, ya. Jadi itu adalah data yang nanti akan membuat pembaca terbantu, ya, seperti yang sudah kita pernah bahas juga waktu itu, ya, beberapa bagian dari ini, ya. Jadi Anda bisa lengkap, ya, jawaban Anda itu ketika Anda menjelaskan tentang jurnalistik multimedia adalah seperti yang kita buat dalam tabel ini, ya. Tabel ini Anda narasikan, ya. Anda berikan kalimat yang jelas, yang memuat semuanya dengan penjelasannya, ya. Jadi bukan berupa Anda menulis menghafal, gitu ya, tapi Anda menjelaskan, menarasikan apa yang dimaksud dengan teks, apa yang dimaksud dengan foto, ya, audio, video, kemudian grafik dan data visualisasi, itu semua Anda bisa jelaskan dengan baik, ya. Nah, yang terakhir yang juga selalu ada dalam jurnalistik multimedia itu disebut sebagai interaktivitas, ya. Interaksi, ya, interaksi antara pembuat konten, ya, medianya dengan kalangan pembaca. Melalui apa? Melalui misalnya engagement, ya. Anda bisa melihat engagementnya, orang berkomentar, orang merasa tidak suka, orang merasa suka. Nah, itu adalah bagian dari engagement, ya. Itu adalah hal yang terjadi dalam jurnalistik multimedia, di mana pembaca bisa memberikan tambahan data, tapi bisa juga membantah data yang Anda sampaikan, bisa juga mereka menambah, ya, menambah data yang Anda sampaikan di konten tersebut, ya. Nah, kemudian yang juga Anda bisa ungkap, ya, dalam jurnalistik multimedia. Jadi jurnalistik multimedia itu bukan sekedar menambahkan media, ya, bukan hanya sekedar menambahkan media baru, ya. Jadi kelengkapannya itu ada beberapa hal yang mungkin tadi belum ada, ya. Jadi seperti misalnya media sosial, ya. Anda menggunakan media sosial, akun yang Anda buat bisa Anda manfaatkan, ya. Apakah akun itu ada di platform TikTok, ya, platform X, platform Facebook, ya, dan platform YouTube, ya. Nah, itu semua bisa Anda manfaatkan untuk membuat konten jurnalistik multimedia, ya. Jadi disebut di sini lintas platform, kaya dan naratif, ya. Ibaratnya Anda sudah menjadi orang yang biasa menyajikan cerita melalui konten yang ada di platform media siar, ya. Artinya media siar itu adalah media yang menggunakan siaran, ya, seperti televisi dan radio. Nah, itu disebut sebagai media siar, ya, atau disebut juga dengan kata lain sebagai media elektronik, ya. Nah, sifatnya naratif. Jadi Anda tidak takut untuk tampil. Anda berbicara di depan kamera, ya. Nah, itu yang disebut sebagai bagian yang ditambahkan dalam jurnalistik multimedia. Nah, di sini juga Anda bisa melihat bahwa jurnalistik multimedia mengubah perilaku bukan hanya wartawannya atau jurnalisnya, tapi juga perilaku pembacanya. Ya, pembacanya itu semakin dilayani, ya, diservis, ya. Mereka semakin merasa bisa dipuaskan kebutuhan informasinya oleh pembuat konten, ya. Pembuat konten ini adalah, ya, seperti yang Anda lakukan, ya. Jadi mereka pembaca, ya, pembaca ini merasa bahwa Anda bisa melayani mereka dengan baik, ya. Jadi wartawan menjadi one man crew, ya, one man crew, ya, atau crew, ya, crew kalau bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia crew, ya, bisa pakai KRU, ya. Wartawan menjadi one man crew, ya. Sebelumnya wartawan membawa buku catatan atau notes, ya, dan alat perekam, ya, atau recorder, ya. Sekarang mereka
biasanya membawa kelengkapan yang berkaitan dengan alat yang bisa menjelaskan, menjernihkan suara gitu ya. Karena ketika kita berbicara di audio dan video, ya, suara ini sangat signifikan, ya, sangat berpengaruh. Ya, jadi dia harus ada suara yang jelas, suara yang bisa terdengar dengan baik, ya. Jadi bukan suara yang sayup-sayup, suara yang audionya kurang baik, ya. Nah, itu harus diperbaiki dengan misalnya Anda menggunakan mikrofon, menggunakan tripod, ya, menggunakan ponsel pintar, ya, seperti yang Anda sudah kenal, ya. Jadi ponsel pintar itu bisa dimanfaatkan untuk kelengkapan melengkapi Anda ketika merekam wawancara, ya, merekam suara, ya. Audio ini sangat dibutuhkan, ya. Ketika kita menyajikan konten jurnalistik multimedia, tentu konten itu harus lengkap dengan videonya, ya. Jadi video ini akan berpengaruh buat orang yang kebetulan sedang misalnya dalam perjalanan. Jadi dia tidak sempat membaca, jadi dia mendengarkan, ya. Kadang dia sempat melihat videonya, tapi dia lebih banyak menggunakan audio, ya. Sarana audio ini sangat penting. Jadi suara harus jernih, suara harus bagus, apa yang disampaikan juga terdengar dengan jelas, ya. Nah, itu adalah hal yang perlu dilakukan ketika Anda membuat rekaman suaranya, ya. Jadi rekaman suara ini kalau bisa memang menggunakan artikulasi pernyataan, penyampaian yang juga bisa terdengar dengan baik, ya. Kalimat itu bisa dipahami oleh pendengar, ya, atau orang yang menjadi audiens, ya. Nah, itu disebut sebagai hal yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, melakukan reportase, liputan, mengambil rekaman video, mengedit konten, mengunggah langsung dari lokasi, ya. Kalau Anda live, Anda bisa mengunggah langsung dari lokasi. Jadi Anda mengambil video, maksudnya merekam, ya, merekam dengan kamera Anda, ya, baik ponsel cerdas Anda, bisa juga Anda membawa kamera sendiri, menggunakan tripod, karena biasanya kalau Anda membawa kamera itu biasanya hasil videonya jauh lebih baik dibandingkan kalau hanya sekedar menggunakan ponsel. Walaupun tentu ada juga ponsel-ponsel yang sudah bagus, ya, hasil rekaman videonya bisa layak di YouTube, ya. Istilahnya layak di YouTube itu berarti memenuhi beberapa kriteria. Misalnya cahayanya itu harus baik, ya. Artinya dia bisa menangkap gambar dengan jelas. Gambar itu bisa warnanya jelas, ya, kontrasnya bagus, bisa membedakan antara terang dan gelap, ya. Nah, itu adalah bagian yang harus ada dalam video, ya. Jadi seperti Anda pernah belajar fotografi misalnya, ya, atau belajar videografi. Nah, di situ Anda pasti diajarkan tentang cahaya atau lighting, ya, pencahayaan. Ini sangat penting, pencahayaan ini, agar Anda bisa menangkap gambar yang jelas, ya. Nah, gambar yang jelas itu bisa saja dipercantik dengan software, ya. Tapi upayakan memang selalu tersedia gambar yang jelas itu, ya. Sama halnya kebutuhan foto yang jelas, ya. Foto berarti dia harus jelas, ya. Harus bisa ditangkap oleh kamera. Jadi bukan foto yang buram, foto yang tidak jelas apa makna dari gambar itu, ya. Nah, ketika Anda menggunakan perangkat bantu seperti AI, Anda membutuhkan gambar, membutuhkan ilustrasi. Nah, Anda bisa lihat juga apakah gambar dan ilustrasinya itu memang seperti yang kita instruksikan. Berarti kalau belum, Anda harus memperjelas instruksinya agar AI itu bisa menyesuaikan. AI itu kadang-kadang memang sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita minta, ya. Jadi kalau dia permintaannya kurang jelas, AI ini juga nanti gambarnya tidak terlalu jelas, ya. Bahkan AI itu sekarang bisa juga membuat video, ya, video yang Anda minta, gitu, ya. Dia bisa membuat ilustrasi walaupun tidak lama, ya. Biasanya paling cuma sekilas dalam mungkin hitungan 5 detik kira-kira begitu, ya. Jadi video itu memang hanya sekedar ala kadarnya, ya. Makanya
yang memungkinkan mungkin Anda adalah membuat ilustrasi ya. Kalau ilustrasi mungkin AI itu bisa lebih tepat ya, bisa lebih baik, bahkan Anda bisa memperbaiki dengan permintaan yang juga lebih baik ya, artinya lebih jelas. Permintaannya itu harus jelas ya. Artinya komennya, artinya perintahnya itu harus dipahami oleh AI ya, sarana itu dengan baik ya. Nah, itu adalah bagian yang nanti bisa Anda lakukan juga ya. Jadi ketika membuat konten Anda minta bantuan AI ya, khususnya terkait dengan ilustrasi ya. Bantuannya dalam hal Anda membuat foto, membuat ilustrasi. Nah, yang keempat, Anda di sini merangkap sebagai editor ya, merangkap sebagai orang yang mengedit videonya, mengedit kalimat-kalimat yang Anda sajikan, mengedit audio dan video ya. Jadi selain video tadi ada audionya ya, kemudian Anda mengedit juga bagian terpenting dari editing di misalnya di YouTube ya. Editing yang Anda gunakan YouTube Studio ya, tapi bisa juga Anda menggunakan software CapCut ya, atau software Filmora ya, atau software yang lainnya Anda bisa gunakan, termasuk Anda gunakan misalnya software yang ada di TikTok Studio ya, itu juga bisa Anda manfaatkan untuk membuat video ya, termasuk di Instagram ya dengan InShot-nya, itu juga bisa Anda gunakan ya untuk membuat video-video yang memang nanti bisa Anda unggah sebagai penguat dari konten yang Anda sudah buat ya. Kemudian Anda merangkap juga sebagai videographer ya, sebagai orang yang mengambil gambar, sebagai orang yang mengambil video ya, yang sesuai, yang relevan dengan konten yang Anda buat ya. Nah, video ini bisa penggalan foto ya. Foto itu bisa Anda sajikan menjadi urutan foto ya. Nah, itu atau disebut sebagai galeri foto. Nah, itu bisa dijadikan video juga ya, foto itu. Anda bisa memanfaatkan beberapa software yang sekarang memang banyak tersedia ya. Nah, semakin kreatif konten Anda akan semakin menarik ya buat era multimedia seperti sekarang ya. Dan Anda kemudian menjadi social media manager ya. Artinya orang yang memang melek media sosial ya, artinya Anda mengetahui media sosial fungsinya untuk apa saja ya. Nah, media sosial itu kalau di jurnalistik memang dimanfaatkan untuk karya jurnalistik ya. Jadi beda dengan kalau Anda membuat media sosial Anda ke urusan yang ranahnya pribadi gitu ya. Nah, sekarang ini kan kalau kita menggunakan media sosial Anda juga harus berhati-hati ya. Seperti halnya kita tahu ya, beberapa media sosial itu bisa berdampak ke banyak orang ya. Makanya kita harus berhati-hati. Walaupun media sosial itu kita anggap sebagai tempat untuk menyampaikan pandangan ya. Bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mencatat ya, atau diary ya. Nah, cuma kita harus hati-hati karena kita sifatnya itu adalah pribadi ya, kita jangan menggunakannya secara berlebihan ya. Bahkan sekarang kan Facebook itu sudah mulai agak membatasi agar penggunanya tidak terjebak gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita sering menyampaikan curahan hati ya, atau curhat di situ. Nah, itu sebaiknya tidak ya. Kalau misalnya Anda menggunakan itu sebagai curhat, tidak perlu dipublish ya. Oke, nggak apa-apa gitu ya, tapi Anda tidak usah dipublish ya. Artinya Anda jadikan sebagai buku diari Anda ya, secara elektronik ya. Cuma memang kadang-kadang diari ini bisa saja dibuka oleh orang yang punya password Anda gitu ya. Makanya Anda harus berhati-hati karena Facebook atau media sosial itu kadang-kadang bisa berdampak ke ranah hukum ya. Seperti halnya email aja bisa bocor ya, seperti yang dialami oleh Prita ya. Prita waktu itu yang kemudian menjadikan gelombang untuk solidaritas ya, poin untuk Prita ya, karena dia menulis email tentang pelayanan di rumah sakit yang kemudian email itu ternyata sampai ke orang lain ya.
kemudian bocor kemana-mana ya, padahal dia tidak melakukan kejahatan ya, dia tidak menyebarkan informasi itu baik secara pribadi maupun secara media sosial ya, cuma karena ini ranahnya adalah undang-undang ITE ya, jadi ketika kita menggunakan media sosial hendaknya kita apalagi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya, kita tidak berlebihan menggunakan media sosial agar terhindar ya dari persoalan-persoalan hukum ya. Nah, kemudian kita melihat yang kedua ya, yang menjadi bagian terpenting juga dari jurnalistik multimedia adalah skill set jurnalis modern ya. Jadi penulisan berita dan narasi visual sekarang menjadi ciri dari jurnalisme multimedia ya. Artinya jurnalistik multimedia ini sekarang menjadi tren ya. Ketika kita menulis, tulisan kita enak dibaca, membuat orang mengerti, tidak bertele-tele gitu ya, penyampaiannya lugas dengan bahasa jurnalistik ya, sehingga orang mudah memahami kalimat-kalimat yang Anda sampaikan. Kemudian ada narasi visualnya yang bisa Anda gunakan adalah bagaimana caranya Anda menjadi seorang penyiar gitu ya, atau seorang yang disebut sebagai presenter ya. Nah, ketika Anda menjadi orang yang tampil di layar kaca ya, atau di depan kamera, Anda tidak perlu menjadikan itu sebagai beban ya. Ibaratnya Anda sedang berbicara dengan teman Anda saja gitu ya. Jadi Anda tidak perlu takut dengan tampil di depan kamera ya. Sekali dua kali mungkin kita masih takut-takut gitu ya, tapi kemudian Anda akan terbiasa kalau Anda sering membuat video-video berkaitan dengan konten yang Anda unggah di media ya. Nah, kemudian yang disebut sebagai fotografi dan videografi dasar ya, karena Anda bisa mengambil foto, memotret ya, tapi Anda juga membuat videonya. Nah, ini banyak ya kejadian-kejadian yang ternyata videonya tidak panjang ya. Misalnya penertiban bangunan liar di pinggir kali ya. Nah, itu kan videonya diunggah ya, banyak yang menonton. Kenapa banyak yang menonton? Karena itu adalah peristiwa ya. Jadi kalau konten Anda kebetulan berkaitan dengan banjir gitu ya, nah penyebab banjirnya itu ya diduga adalah bangunan yang dibangun di atas saluran air ya, atau di atas kali ya. Di Jakarta aja masih ada ya, apalagi di daerah lain ya. Kemarin kan ada beberapa penertiban ya, bahkan dibangun bangunan yang permanen ya, ada beton dan ada kelengkapan rumah seperti pada umumnya, ada kamar mandinya, ada macam-macam di situ. Padahal itu jelas tidak dibenarkan ya, karena saluran air akibatnya waktu itu ya sempat terjadi bencana banjir yang luar biasa. Walaupun memang tidak melulu hanya terkait dengan bangunan liar ya, tapi bisa saja terkait dengan hal yang lain yang kita sebut tadi, adalah berkaitan dengan kedisiplinan masyarakat ya. Jadi dilarang menggunakan saluran air untuk kepentingan sendiri gitu ya, tapi malah dibangun ya. Nah, itu ketika kita membuat video-video yang berhubungan dengan bangunan liar di atas saluran air itu ya, tentu yang nonton akan sangat tinggi ya. Kita bisa lihat semua video yang diunggah yang berkaitan dengan penertiban bangunan liar itu ya, atau istilahnya bangli ya, bangli dalam kurung ya, karena disebut sebagai bangunan liar ya. Nah, itu biasanya banyak yang ingin tahu ya, karena di situ ada peristiwanya ya, ada gambarnya, ada narasinya, ada videonya, ada penjelasan ya, sehingga orang merasa terbantu ketika kita menyajikan konten tersebut ya. Di sini juga ada disebut sebagai editing audio dan video dengan Adobe Premiere, CapCut dan lain-lain. Kemampuan digital storytelling ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Jadi semakin sering Anda bercerita di depan kamera, Anda semakin lancar ya, dan Anda bisa menguasai media sosial dan SEO ya, SEO ya, atau disebut sebagai Search Engine Optimization ya.
search engine optimization atau mengoptimalkan kata kunci ya, kata kunci di media pencari ya, atau mesin pencari ya. Mesin pencari itu ada banyak seperti Google ya, MSN, kemudian Yahoo, Opera ya, banyak ya mesin pencari. Bahkan YouTube pun sekarang juga menjadi mesin pencari ya. Kalau kita butuh konten di YouTube, kita tinggal memberikan kata kunci yang sesuai dengan konten yang inginkan kita lihat ya. Seperti tadi contohnya konten tentang penertiban bangunan liar ya. Nah, ini penguasaan media sosial dan SEO ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembuatan konten jurnalistik multimedia ya. Nah, berikutnya yang ketiga ya. Ya, ini masuk ke proses produksinya ya. Proses produksinya itu adalah terdiri dari sejumlah hal ini ya. Kita bisa membandingkan wartawan era dulu ya, era media cetak dan media elektronik. Wartawan itu mencari datanya dengan wawancara biasanya ya. Nah, wawancara ini tentu ada beberapa kelemahan karena tidak bisa diperlihatkan ya buktinya. Jadi hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, itu sebetulnya harus dilakukan upaya untuk cek dan recheck ya. Jadi kita jangan hanya sekedar menerima ya informasi dari wawancara ya. Banyak sekali kasus gitu ya yang membuat orang sangat dirugikan dengan pemberitaan media hanya gara-gara dia menggunakan kontennya melalui wawancara ya. Nah, itu adalah hal yang Anda bisa lihat gitu ya dalam konten-konten jurnalistik yang ada di media ya. Misalnya dia baru berupa gosip menyebut inisial nama gitu ya, tapi tidak terbukti, itu baru berdasarkan rumor ya. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai data ya. Wawancara itu bukan hanya sekedar menerima apa yang disampaikan oleh narasumber, tapi wartawan itu harus benar-benar meneliti ya, apakah yang disampaikan narasumber ini memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Jangan-jangan itu hanya berdasarkan rasa tidak suka ya. Sama halnya misalnya kita ingin tahu gitu ya prediksi tentang skor pertandingan bola ya. Biasanya orang yang menyampaikan prediksi itu kadang-kadang adalah juga pendukung atau haters ya. Jadi dia berupa haters dan pendukung dari sebuah tim sepak bola. Nah, itu tentu apa yang dia sampaikan itu berharap timnya yang dia dukung itu menang ya. Tim yang tidak dia dukung akan kalah ya. Nah, itu berarti bukan prediksi namanya ya, tapi berupa harapan ya. Nah, jadi harapan itu berbeda dengan prediksi ya. Kalau prediksi itu kan misalnya dia menyampaikan data statistik ya, pertandingan 5 pertandingan sebelumnya dari tim yang bertanding nanti malam gitu ya, dan lawannya ya 5 pertandingan sebelumnya. Nah, data statistik itu bisa saja menjadi dasar untuk menyampaikan prediksi skor ya. Nah, itu biasanya terjadi dalam konten-konten olahraga ya. Jadi kalau kita lihat kemudian wawancara ini dimasukkan sebagai data untuk ditulis ya. Kemudian ditulis, dikirim ke editor, kemudian editor melakukan pengeditan, kemudian dicetak ya. Nah, kemudian sekarang sampai pada masa Anda menjadi wartawan di era wawancara dilakukan dengan mengambil gambar dan video ya, mengambil fotonya orang yang Anda wawancarai, kemudian membuat videonya ya. Jadi Anda bisa langsung live, bisa langsung direkam ya videonya, kemudian dioptimalkan untuk web ya, yang kemudian dipromosikan atau di-share di media sosial ya. Itu menjadi ciri dari jurnalistik multimedia ya. Kemudian Anda rajin memantau komentar ya. Biasanya kalau sudah diunggah di media sosial ya, itu karya Anda akan masuk ya sebagai karya yang memang lebih berpeluang ditemukan ya, lebih berpeluang ditemukan oleh khalayak ya.